Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran online materi seni budaya kelas 7. Sebelum memperhatikan video ini, silakan kalian siapkan catatan seni budaya, kemudian simak videonya, dan dengarkan penjelasannya. Nah, kita akan membahas bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasar 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian 4.1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Peta konsep materi pembelajaran yang akan Ibu bahas dalam video kali ini yaitu pengertian menggambar, objek menggambar, unsur seni rupa dalam menggambar, prinsip seni rupa dalam menggambar, teknik menggambar, dan yang terakhir, alat dan media menggambar. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian menggambar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum masuk zaman peradaban modern, manusia purba sudah menghasilkan sebuah gambar. Gambar tersebut menceritakan kehidupan manusia pada zaman itu. Nah, dari penjelasan ini telah jelas bahwa manusia itu membuat gambar sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi diri, apa yang mereka rasakan. Nah, lalu sebenarnya apa sih pengertian menggambar? Pengertian menggambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian menggambar adalah kegiatan berkarya seni rupa dengan menuliskan gagasan dan daya imajinasi yang kalian punya dalam bentuk goresan tangan pada media 2 atau 3 dimensi dengan memperhatikan unsur dan prinsip seni rupa. Lanjut, objek menggambar. Objek gambar adalah model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Secara umum, objek menggambar terdiri dari 3, yaitu objek alam benda, yang terakhir objek manusia. Kita mulai dari objek alam. Objek alam merupakan objek gambar yang terdapat di alam seperti flora dan fauna. Perlu diketahui bahwa flora itu adalah objek seputar dunia tumbuhan, sedangkan fauna adalah objek seputar dunia hewan. Nah, berikut contoh objek flora. Sedangkan gambar berikutnya adalah objek fauna. Jangan terbalik ya antara flora dan fauna. Ingat, kalau flora tumbuhan, kalau fauna hewan. Kemudian lanjut, objek alam benda merupakan objek gambar yang berupa benda mati, baik yang dibuat manusia maupun yang sudah tersedia di alam. Misalnya rumah, gedung, lautan, gunung, batu, air terjun, serta benda-benda perabotan lain. Nah, berikut contoh gambar yang mengambil objek rumah. Kemudian objek gunung, objek perabotan, dan objek pantai. Nah, kalian harus tahu ya bahwa objek rumah dan perabotan merupakan objek alam yang dibuat oleh manusia, sedangkan gunung dan pantai adalah objek alam benda yang sudah tersedia di alam.
Lanjut, objek manusia. Menggambarkan manusia dengan segala aktivitasnya. Misalnya, kalian menggambar petani yang sedang menanam padi. Nah, berikut contoh gambarnya. Atau kalian menggambar objek manusia dengan suasana hiruk-pikuk pasar. Dari penjelasan objek menggambar, maka dapat disimpulkan secara khusus, objek menggambar terdiri dari objek flora, fauna, manusia, dan alam benda. Sampai di sini pahami dulu ya. Kemudian lanjut unsur seni rupa. Unsur-unsur yang menjadi dasar karya seni rupa antara lain titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Kita bahas yang pertama, yaitu titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana dan kecil. Sedangkan yang kedua, garis. Garis adalah gabungan dari beberapa titik yang dihubungkan secara sambung-menyambung. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah pengembangan dari garis yang dihubungkan antara ujung dan pangkal dan melingkupi beberapa sisi. Yang keempat, bentuk. Bentuk adalah kumpulan dari beberapa bidang yang memunculkan ruang atau volume. Yang kelima, ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang dapat diisi. Yang keenam, warna. Warna diperlukan agar hasil gambar menjadi lebih indah dan menarik. Nah, berkaitan dengan warna, warna dibagi menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer itu merupakan warna pokok, misalnya warna merah, warna kuning, warna biru. Nah, sedangkan warna sekunder merupakan warna yang didapatkan dari pencampuran 3 warna primer. Contohnya, maaf salah ya, Ibu ulangi, warna sekunder. Warna sekunder merupakan warna-warna yang didapatkan dari hasil pencampuran 2 warna primer. Misalnya warna hijau didapatkan dari pencampuran warna biru dan kuning. Kemudian warna ungu, penghasilan dari warna merah dan biru, serta warna-warna lain ya. Sedangkan warna tersier merupakan hasil pencampuran antara warna primer dan warna sekunder. Ya, jadi ingat, warna primer itu warna pokok atau warna dasar, sedangkan warna sekunder itu gabungan dari 2 warna primer, sedangkan warna tersier adalah gabungan dari warna primer dan warna sekunder. Kemudian lanjut, tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan permukaan suatu benda yang menunjukkan apakah benda itu terasa halus atau kasar. Dan yang terakhir, gelap terang. Gelap terang adalah kesan yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya. Nah, Ibu ulangi lagi, unsur seni rupa terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, serta gelap dan terang. Lanjut pada prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa yang harus diperhatikan antara lain komposisi. Komposisi adalah tata susunan objek gambar yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Nah, komposisi dibagi lagi menjadi 2, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Apa perbedaannya? Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek gambar bagian kanan sama atau mirip dengan objek bagian kiri. Sedangkan asimetris
menunjukkan bahwa objek bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek bagian kiri. Jadi gampang ya membedakannya. Kalau simetris itu sama, kalau asimetris artinya tidak sama. Bu, gimana sih contoh gambarnya? Oke, Ibu akan lihatkan contoh gambar dengan komposisi simetris dan asimetris. Nah, sebelah kiri ini merupakan contoh gambar dengan menerapkan prinsip simetris. Kenapa dikatakan simetris? Karena bentuk benda satu, benda kedua, dan benda ketiga hampir sama atau mirip. Berbeda dengan gambar di sebelahnya yang terdiri dari cangkir dan piring. Bentuknya berbeda ya, tidak sama. Satu berbentuk pipih, yang kedua berbentuk seperti wadah yang dalam. Nah, jadi kelihatan bedanya. Ini simetris, sama, 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 sedangkan asimetris tidak sama, terdiri dari cangkir dan piring kecil. Lanjut, proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran antara gambar yang satu dengan gambar yang lain. Nah, contohnya di sini. Kita harus memperhatikan prinsip proporsi. Misalnya kalian mau menggambar buah apel, cangkir, dan teko. Kalian harus tahu bahwa pada ukuran keadaan nyata, cangkir itu lebih kecil daripada teko. Tidak mungkin teko itu lebih kecil daripada cangkir, ya. Makanya kalau kita gambar, kita harus sesuaikan dengan keadaan nyatanya. Misalnya teko harus lebih besar, maka digambar teko juga harus lebih besar. Nah, cangkir lebih kecil, kemudian buah apel. Ya, sama seperti buku dan pensil. Tidak mungkin kalian menggambar pensil lebih besar daripada buku, karena pada keadaan nyatanya buku lebih besar daripada pensil. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian lanjut ke prinsip gelap terang. Prinsip gelap terang adalah memberi kesan gelap dan terang pada benda yang digambar. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak lebih terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan terlihat lebih gelap. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah bola di mana terdapat sisi terang nih di sisi atas, sedangkan di belakangnya sisi gelap. Kenapa demikian? Nah, gambar ini seolah-olah menunjukkan cahaya itu datang dari sini. Nah, benda bagian depan karena terkena cahaya, maka terlihat lebih terang. Sedangkan bagian belakang karena tertutup atau membelakangi cahaya, maka akan terbentuk bayangan gelap. Nah, di sini bayangan gelapnya. Itulah yang dimaksud dengan prinsip gelap dan terang. Jadi harus ingat, kalau benda itu terkena cahaya, maka akan terlihat terang, sedangkan benda yang tidak terkena cahaya, maka sisinya akan terlihat gelap. Jadi seolah-olah gambar ini terlihat nyata. Begitu ya. Lanjut. Teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda itu terdiri dari teknik siluet atau teknik blok. Teknik siluet atau blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna. Misalnya yang sering digunakan itu dengan menggunakan warna hitam. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, gambar ini menggunakan teknik siluet atau teknik blok. Kenapa? Karena gambar ini hanya menggunakan satu warna
yang ditutup secara keseluruhan. Nah, begini ya, teknik blok. Harus tahu. Kemudian lanjut teknik arsir. Arsir adalah teknik menggambar yang dihasilkan berupa goresan garis-garis. Artinya, gelap terang pada gambar ditentukan dengan pulasan garis-garis. Ini contohnya sebagai berikut. Ini garis-garis ya, kalau kalian perhatikan. Nah, teknik arsir. Dia mewarnai gambar dengan teknik arsir, yaitu dengan memberi garis-garis. Misalnya, seperti tadi, sisi yang terkena cahaya akan terlihat lebih terang, maka garisnya hanya sebagian saja. Berbeda dengan sisi yang gelap, akan diberi ulasan garis yang banyak, ya, teknik arsir. Jadi kelihatan bedanya. Teknik siluet itu dengan satu warna, teknik arsir itu dengan ulasan garis-garis. Lanjut, teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosokkan media pewarna dengan jari tangan sehingga menimbulkan gelap terang pada objek gambar. Contohnya, ini seperti berikut. Nah, kalian pasti pernah menggambar menggunakan pewarna pensil biasa, kalian coret-coret, kemudian kalian gosokkan tangan kalian. Nah, sehingga dihasilkan gambar seperti ini. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Berbeda ya dari yang tadi. Kalau tadi itu menggunakan arsir atau garis-garis, kalau teknik Dussel menggunakan gosok. Paham ya? Kemudian lanjut ke teknik pointillis. Teknik pointillis adalah untuk menentukan bentuk dan gelap terang benda-benda tersebut dibuat dengan titik-titik atau pointillis. Nah, di sini ada gambar gajah. Pewarnaan gelap terangnya menggunakan teknik titik-titik. Nah, sebenarnya teknik ini membutuhkan ketelitian ya, karena kita harus menyesuaikan sisi gelap diberi dengan banyak titik-titik, sedangkan sisi terang titik-titiknya tidak terlalu rapat. Paham ya? Ini teknik Dussel atau gosok, sedangkan ini teknik pointillis dengan menggunakan titik-titik. Nah, lanjut, teknik menggambar flora. Di sini diberi contoh prosedur atau tahap dalam menggambar flora. Misalnya, lihat poin yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Nah, ini lingkaran, kemudian ini bentuk lingkaran, dan lingkaran. Ini ya cara pertama. Boleh kalian ikuti. Lanjut, yang kedua, gambarlah kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, karena tadi ini masih berbentuk lingkaran pola bunga, dan sekarang harus kita perbaiki lagi. Kita harus sesuaikan bentuknya seperti kelopak asli. Nah, dari yang sebelumnya seperti ini, kemudian diubah menjadi seperti ini. Nah, yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, kalau ibu lihat di sini, sepertinya menggunakan teknik Dussel ya, teknik gosok tadi. Jadi di tepi ini diberi warna merah muda, kemudian kita gosok menggunakan tangan kita pada sisi bagian tengahnya. Lanjut, teknik menggambar fauna. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Nah, ini langkah pertama. Kemudian lanjut, tambahkan bentuk kerucut untuk leher
kepala, dan ekor. Nih, ini kerucut ya. Kerucut, kerucut. Kemudian yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik tersebut. Nah, kalau gambar ini diperbesar, maka akan terlihat dia menggunakan teknik arsir. Ingat ya, teknik arsir tadi menggunakan ulasan garis-garis. Yang ketiga, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk. Nih, contoh tahapannya yang pertama. Gambarlah bentuk silinder dan oval. Nih, oval, oval, oval. Ya, lanjut. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ini bisa kalian ikuti ya langkahnya. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, kebetulan di sini pada gambar menggunakan teknik arsiran. Ini sisi gelap dari arsiran garis-garis, sedangkan di sini sisi terang. Terlihat lebih putih ya daripada yang di belakang. Nah, kemudian kita lanjut ke alat dan media gambar. Apa sih bedanya alat dengan media? Alat dan media jelas berbeda. Kenapa? Karena alat adalah suatu benda yang digunakan untuk menggambar, sedangkan media adalah tempat atau wadah untuk menggambar. Ibu ulangi, kalau alat adalah benda untuk menggambar, sedangkan media adalah tempat atau wadah untuk menggambar. Nah, alat gambar ini contohnya terdiri dari pensil, pensil warna, krayon, pulpen. Nah, ini salah ya. Ini seharusnya penghapus. Nah, penghapus dan lain sebagainya. Sedangkan media terdiri dari kertas gambar atau buku gambar, kemudian kanvas, kemudian bisa juga menggunakan permukaan kayu atau karton, tembok, dan media-media lainnya. Jadi ingat ya, kalau alat itu benda untuk menggambar, sedangkan media adalah tempat. Kita sudah membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ingat, menggambar adalah mengungkapkan ekspresi dalam bentuk goresan tangan, sedangkan objek itu terdiri dari objek flora, fauna, manusia, dan alam benda. Sedangkan unsur menggambar tadi terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, dan warna, serta tekstur dan gelap terang. Sedangkan teknik itu tadi terdiri dari teknik blok, teknik arsir, teknik dusel, dan teknik pointillis. Dan selanjutnya, silakan kalian ulangi lagi materinya, dipahami baik-baik, dan jangan lupa dicatat apa yang penting untuk dicatat supaya kalian tetap bisa belajar di rumah. Nah, silakan dicatat materi ini dalam buku catatanmu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.